She really deserve that. Kalau boleh tahu dapat berapa kemarin IELTS-nya? Kalau overall 8 sih. That's pretty nice, right? Okay, hello guys, welcome back to Discover English Podcast. My name is Kundi and I will be your host for today. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu beautiful girl over here, Abigail. Hello Abby. Hi. How are you doing today? I'm very good. How are you? It's great. Finally I can see her in real life. Like I've never met her in real life before, only through webcam and internet. Yes. But I think that's like one of the benefit of technology. Kan kita punya online class ya, jadi kelas itu bisa dari mana aja, nggak perlu ketemu di Discovery gitu misalnya. Okay, so Abby, today we are going to chat a little bit ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih mengenai orang yang udah jago bahasa Inggris ngapain sih mesti belajar bahasa Inggris lagi gitu loh. Okay. Okay. Oh, maybe Abby, you can introduce yourself first. Mungkin bisa kenalan dulu sebentar buat teman-teman kita yang lagi nonton. Okay, halo semuanya, nama saya Abigail dan saya merupakan mahasiswi Universitas Gadjah Mada angkatan 2019, jurusan Ilmu Komunikasi, dan saya merupakan mantan muridnya Miss Kunti. Dia yang ngebantu saya buat tes IELTS buat exchange. Wah, okay. How did it go? Pretty well, Okay. I would say. Maksudnya kayaknya karena dulu Miss yang kayak ngasih tahu aku kayaknya kamu bisa dapat kira-kira range skornya segini deh. Jadi kayak I didn't really set up like that much, that high of an expectations gitu. Jadi kayak pas ngeliat skornya juga kayak okay, like I think I deserve this. Kayak bagus deh ya gitu. She really deserve that. Kalau boleh tahu dapat berapa kemarin IELTS-nya? Kalau overall 8 sih. That's pretty nice, right? That's really nice, guys. I mean, she deserves that. Yeah. Thank you. Okay. Terus ini tujuannya kemana nanti buat exchange-nya? Aku nanti mau ke Belanda. Kenapa Belanda? Sebenarnya tuh my initial plan sebenarnya bukan Belanda, sebenarnya mau ke Australia kan. Tapi pada saat itu dibilang kalau misalnya Australia itu mau close border sampai 2022, and I can't have that, right? Jadi setelah nyari-nyari opsi lain yang ada kerja sama universitas aku, which is Universitas Gadjah Mada, kayaknya the best options that I could have is antara the Netherlands, Belanda atau Inggris. Terus akhirnya setelah lihat sama kayak cost-nya, kayak the benefits gitu-gitu, kayak aku lebih cocok sama Belanda gitu sih. I see. Tapi kan kalau di Belanda kayak kamu harus belajar bahasa Belanda lagi gak sih? Sebenarnya actually no, karena setiap univ itu punya requirements mereka sendiri-sendiri gitu masing-masing. Dan kalau misalnya di univ aku dan kebanyakan univ juga sih yang exchange gitu, mereka nggak mengharuskan kita semua untuk belajar their native language. Jadi kayak yang penting kalau misalnya Inggris kamu, IELTS kamu itu cukup bagus, karena kan most of the subjects will be taught in English juga kan. Jadi kayak selama itu bagus dan selama itu memenuhi requirements-nya itu udah bisa gitu. Okay. Jadi IELTS saja aman gitu ya? Yes, IELTS saja aman. Yes. Okay, nah sekarang nih, this is very interesting question. Jadi Abby, dari skala 1 sampai 10 nih ya, menurutmu skor skill bahasa Inggrismu itu ada di nomor berapa? Dan kenapa bisa ngasih skor segitu? Okay, I would say I'm definitely, not to brag, but like I would say I'm definitely above average. So I would say maybe like 7 or 7.5. Or maybe an 8. Maybe, I don't know. But I think I could give myself a 7 or a 7.5 just because aku merasa kayak kalau misalnya untuk basic Inggris yang kayak benar-benar basic banget, dasar banget untuk kayak ngerti, maksudnya kayak tadi kita ngomong di Inggris gitu ya, atau aku baca kayak novel dalam Inggris, aku masih bisa mengerti gitu, kayak daily conversations aku juga bisa paham, aku juga bisa menanggapi, dan I'm also pretty confident in like all of the aspects gitu kan, dalam kayak writing, speaking, reading dan segala-galanya. Tapi aku merasa kalau misalnya untuk yang those really academical words yang kayak misalnya kan kalau misalnya di perkuliahan itu kita dihadapi dengan yang academic journal gitu-gitu kan, yang kayak bener-bener tulisannya tuh kayak aduh susah banget gitu kan, yang kayak bener-bener akademik banget deh. Itu aku masih merasa kayak aku masih ada kesulitan untuk untuk memahaminya.
Jadi kayak I feel like kalau misalnya untuk just like sekedar daily conversations, untuk yang kayak intermediate aku masih bisa, tapi untuk yang kayak terlalu yang kayak high level gitu kayak aku masih perlu belajar lagi sih. Oke. Berarti mungkin itu juga salah satu alasan kenapa kamu ngambil preparation class buat IELTS gitu ya, even though you already have that high. Jadi kayak waktu itu aku pernah bilang sama Miss Kunti juga sih sebenarnya. Sebenarnya tuh pertama aku merasa kalau misalnya IELTS itu tuh it was something that was very easy, karena bagi aku kayak sekali lagi aku merasa kayak Inggris aku tuh udah cukup banget gitu kan untuk kayak kayak bisa deh, kayak IELTS gampang deh gitu. Tapi kayak waktu ngelihat teman-teman aku kayak ngambil tes IELTS, aku juga mulai kayak warawiri sendiri kayak lah kok ini kayak teman-teman aku juga ini udah bagus Inggrisnya tapi kok mereka masih les ya gitu. Terus aku merasa kayak oh ya udahlah daripada aku FOMO gitu kan, aku kayak iseng-iseng aja nih join gitu kan. Iya, terus iseng-iseng join, tesnya kok susah banget ya ternyata. Jadi kayak pada saat itu aku merasa kayak oh berarti emang ternyata aku belum tahu apa-apa nih. Maksudnya kayak aku cuma percaya diri sama diri sendiri, tapi kayak belum tentu itu sebagus apa yang aku kira, ngerti gak sih? Jadi cuma kayak aku nge-boost diri aja, padahal sebenarnya nggak gitu. Oke, I see. Tapi sampai bisa dapat di level 7,5 gitu, gimana tuh kamu bisa belajar bahasa Inggrisnya? Sebenarnya I would say that maksudnya dengan dengan bimbingan Miss Kunti, dengan bimbingan dulu sebelum sama Miss Kunti kan aku pernah sama Miss Desi ya. Nah, aku merasa kayak itu lebih ke dalam pengembangan gimana aku bisa put my mind untuk kayak pemikiran aku tuh gimana sih cara penyampaiannya yang bagus, gimana sih cara misalnya kayak I'm very bad at like writing, and you know that I'm very bad at writing. You agreed, you're just like I'm very bad at writing, dan tadinya tuh aku emang sejelek itu gitu kan, tapi I feel like through taking like the courses dan belajar lagi gitu, aku merasa kayak aku benar-benar diajarin kayak oke, berarti sebenarnya kamu tuh letak kesalahannya di sini gitu. Kamu sebenarnya tuh harusnya kamu nggak gini gitu loh. Dan aku dikasih tahu gitu, dan through like the exercises dan segalanya itu juga membuat aku sadar kayak oh iya deh, kayaknya emang selama ini aku nggak sadar aja kalau misalnya aku tuh sering bertindak kayak gini, padahal seharusnya yang benar tuh kayak gini gitu. Kayak gitu. Unconscious errors gitu ya. Iya. Tapi dari kecil emang udah biasa ngomong bahasa Inggris di rumah apa gimana gitu? Dari kecil ngomong-ngomong belepotan aja sih. Jadi kan kayak suka main-main sama teman gitu kan. Terus kita kayak sosokan ngomong Inggris yang kayak wah gitu. Tapi sama kelamaan kayak ngerasa kayaknya seru juga nih ngomong Inggris gitu. Terus kayak mama papa aku juga yang kayak kamu bisa deh kak, kayak Inggrisnya diperbagusin gitu. Terus akhirnya kayak diseriusin. Ya udah deh sampai sekarang. Oke, next question. Menurutmu gimana sih cara paling optimal buat improve bahasa Inggris yang paling efektif buat kamu? Oke, menurut aku cara paling optimal itu aku tahu banyak orang udah sering banget ngomong ini, kayak setiap pertanyaan itu pasti mereka ngomong ini, tapi like aku merasa ini benar-benar bekerja itu adalah dengan nonton film bahasa asing. Kayak misalnya kita ngomongin Inggris, kita nonton film bahasa Inggris, atau kalau nggak nonton film ngeliatin atau ngedenger orang-orang ngomong bahasa Inggris gitu. Karena aku merasa kayak misalnya dengan film, dengan dengerin orang-orang ngomong itu, kita bisa tahu kayak oh gini loh ternyata pelafalannya yang bener, oh ternyata gini nih cara ngomongnya gini-gini, dan kayak kan kalau misalnya orang-orang kan ngomong dengan intonasi yang berbeda-beda kan. Benar. Nah kita bisa tahu kayak dengan intonasi ini tuh penyampaiannya ternyata hasilnya kayak gimana gitu. Ternyata tuh kayaknya ini keren deh kalau misalnya bisa dicoba-coba gitu. Terus kayak itu juga dengan coba-coba sendiri gitu. Jadi nggak cuma dengerin doang tapi nggak digunain, nggak dipelajarin, tapi juga dengan kayak beneran diaplikasiin di kehidupan sehari-hari gitu loh. Dan I feel like ini menjadi masalah kebanyakan orang adalah karena mereka itu kebanyakan nggak mau nyoba. Jadi mereka kayak cuma denger doang gitu orang ngomong, tapi mereka untuk kayak nyoba sendiri aja tuh udah takut sendiri gitu, kayak aduh takut salah, padahal sebenarnya nggak ada yang salah dengan mencoba hal itu kan. Jadi kayak dengan kamu mendengar orang-orang, tapi jadi dengan input tapi juga dengan output, dengan kamu ngomong, dengan kamu mencoba, mungkin aja dengan kayak coba aja ngomong sama diri kamu sendiri, atau coba aja ngomong sama teman-teman kamu belepotan ya nggak apa-apa, tapi kan at least you're making something daripada kamu nggak sama sekali melakukan hal itu gitu kan. Jadi aku merasa emang itu sih cara yang paling efektif, karena bener-bener diterapin dan benar-benar dilakuin di kehidupan sehari-hari gitu loh, instead of just like kayak baca-baca doang, atau kayak yang kayak les sebenarnya juga membantu sih, tapi aku merasa kalau misalnya untuk yang bener-bener
real kamu harus pengen banget bisa, kayak itu emang harus dari diri kamu sendiri yang pengen harus nyoba banget gitu deh. So better something than nothing, right? Ya, true. Itu bener sih, misalnya aku sendiri punya pengalaman waktu baca itu kan kita cuma lihat katanya doang. Yeah. Like we don't know how to pronounce the word. Yes. One day I pronounce one word like wrongly, incorrectly. Terus temanku yang kebetulan native waktu itu, that's not how we say it. Dan itu tuh Parno sendiri ya? No, I mean I was very happy actually karena dibenerin. Dan itu tuh momen yang bikin aku bener-bener nempel sampai sekarang. Ingat terus, jadi nggak mungkin aku salah pronounce kata itu lagi. Iya, Karena aku tahu, okay, they pronounce it differently dari yang aku pikir dari bacaanku itu. So yeah, I think like reading is a good activity, but also you have to like listen to how they pronounce things. Iya, benar. Cause it truly helps. Maksudnya kayak kalau misalnya kamu dengar orang ngomong, kamu jadi tahu kayak ternyata pelafalan yang benar tuh kayak gini gitu. Kayak ternyata orang-orang sana tuh ngomongnya kayak gini, bisa lah dicoba-coba gitu. Benar. Dan bisa itu ngikut-ngikut slangnya juga. Iya, that's slang. Karena aku merasa juga kalau misalnya kita ngomongin slang itu tuh susah banget ditemuin yang kayak di books gitu loh. Jadi kayak benar-benar harus denger dari orang sananya ngomong atau orang yang emang udah pandai, udah tahu gimana sih cara ngomong. Jadi kita tahu ternyata tuh ada kata ini ya gitu. Jadi kayak pinter sendiri. Kok bisa ya kata ini dipakai untuk konteks ini? Iya, benar. Yes. Oke, terus kira-kira nih ya, kalau tanpa bahasa Inggris, ini pertanyaannya menarik banget. Menurut kamu tanpa bahasa Inggris masih mungkin nggak kamu mencapai semua yang udah kamu capai sampai saat ini? Aku cuma bisa ngomong dari diri aku sendiri ya, maksudnya dari my personal experience ya. Aku merasa enggak, karena ini aku bisa jawab dengan percaya diri enggak, karena aku kan di UGM karena masuk program IUP kan, internasional. Jadi kayak Inggris itu udah wajib banget aku tahu. Inggris itu udah wajib banget aku kuasain, karena kalau enggak ya aku nggak bakal bisa masuk gitu kan. Dan belum lagi aku juga mau exchange, kalau misalnya aku nggak bisa Inggris, IELTS aku jelek juga buat apa gitu kan. Jadi emang I feel like English is such an important aspect dalam hidup aku, sangat-sangat penting dalam hidup aku, karena juga itu membantu aku achieve so many things in my life. Dan aku nggak bilang kalau misalnya kamu nggak bisa bahasa asing atau kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu nggak bisa achieve many great things in life ya. Tapi kan dalam my personal experience, aku emang dituntut untuk bisa bahasa Inggris dan emang harus digunakan gitu kan. Dan aku emang merasa kalau misalnya in general ya, aku emang merasa kalau misalnya kamu bisa menguasai lebih dari satu bahasa, itu sangat akan membantu kamu untuk bisa dilihat sama orang-orang, atau membantu kamu untuk at least bisa ada fondasi lah gitu. Jadi kayak ada bakat tersendiri gitu, karena I feel like kalau misalnya kamu udah bisa bahasa-bahasa asing gitu, orang-orang bakal ngeliat kamu kayak nih orang keren nih, ternyata bisa nih dia kayak gini, ngerti gak sih? Kayak I think you will be looked at differently gitu sih. So do you think it will help you in the future as well? Yes, most definitely. Karena kayak apalagi dengan kayak perkembangan zaman gitu, aku juga dengar dari orang-orang kayak lebih baik kalau misalnya bisa ya kamu cobalah belajar bahasa-bahasa asing gitu, karena ini sangat akan terpakai di kemudian hari. Nggak cuma yang kayak berpegang teguh sama satu bahasa, tapi actually aku merasa kalau misalnya juga kamu menguasai dua bahasa sekaligus juga itu akan sangat-sangat membantu kamu untuk lebih paham dan lebih aware dengan kayak sekitar kamu, dengan apa yang terjadi di dunia, dan gak stuck di satu posisi yang sama aja gitu. I see. That's great. Other than bahasa Indonesia and English, do you speak any other languages? Not fluently, tapi waktu itu aku sempat belajar bahasa Jepang dikit. Aku gak begitu ngerti sih, tapi ya lumayan lah, boleh lah gitu. Pernah ngalamin gak sih kadang-kadang kalau kita kan bicara lebih dari satu bahasa gitu, kita lebih gampang speak up pakai bahasa Inggris. Oh iya. Right. Kita nggak ingat kata dalam bahasa Indonesia apa, atau mungkin kata dalam bahasa Inggrisnya apa, terus yang ada malah bahasa Jepang gitu. Iya. Does it happen to you? Ya, actually sebenarnya kayak mungkin kalau aku ngomongnya dalam konteks kalau misalnya kita udah fluent dalam beberapa bahasa atau dua bahasa gitu ya. Kayak aku merasa kayak mungkin karena kita udah paham kedua bahasa itu, jadi mau ngomong tuh juga suka ke mix up sendiri gitu loh. Kayak ngomong-ngomong kalimat ini tapi kayak ada satu kata kok lupa ya bahasa ininya, terus ingatnya malah di bahasa yang lain gitu kayak.
Tapi orang-orang takutnya kayak kok nih orang malah sok banget nih mentang-mentang bisa 2 bahasa gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang ngomong bahasa Jaksel itu bukannya sok ya, tapi emang itu terjadi di otak mereka. Iya, gitu. udah kayak terimprint aja gitu dalam otaknya gitu. Menurutmu kenapa kayak gitu? Balik lagi sih, karena kayak aku merasa kalau misalnya kita udah fluent dalam 2 bahasa itu udah udah kerut sendiri gitu loh, kayak emang dalam diri kita kayak ya udah you can speak two languages. Kayak misalnya kita sekarang nih kita kan ngomongnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan aku merasa juga kita ngomong ini nggak ada intensi yang kayak abis nih ngomong Inggris biar kelihatan keren atau gimana. Tapi kan dia emang kayak terjadi aja gitu kan, yang kayak some things are better atau lebih easier to said in English daripada some things yang diomongin di bahasa Indonesia, dan That's juga so vice true. versa aja gitu loh. Kayak terjadi naturally aja gitu loh, kayak kita nggak ngeplan yang kayak oke, let's switch to English gitu kan. Yang kayak ya udah gitu aja terjadi aja. Dan nggak tahu kalau kamu notice apa enggak, like some Indonesian words that you say it actually sounds like the translation of the English. Like, Oh yeah. Yeah. Sometimes I feel that too, and sometimes my friend told me that too, like why do you speak like that? And I'm like, hah kenapa emang aku ngomong gimana gitu? And they're like, kamu baku banget gitu. Iya, jadinya formal banget. Iya. Kayak juga itu juga karena aku suka ngomong bahasa Inggris sama teman-teman. Jadi misalkan kalau misalnya aku sama keluarga ngomong Indonesia, tapi kalau sama Inggris kalau sama teman-teman kadang-kadang suka ngomong Inggris. Jadi kayak suka ke mix up sendiri aja gitu loh, kayak secara naturally it just happens gitu, karena lebih sering ngomong sama temen gitu. Gitu sih. Oh berarti orang tua juga nggak ngomong pakai bahasa Inggris di rumah? No. Kita emang kalau ketemu-ketemu ya ngomong Indonesia aja gitu. I see. Oke, ini kayaknya ini sebuah pesan, momen yang penting nih. Kira-kira nih, teman-teman kita yang lagi dengerin di podcast nih, kira-kira kamu punya pesan apa nih buat teman-teman yang masih ngerasa minder sama kemampuan bahasa Inggrisnya? Mungkin, kok Abby bisa ngomong se-fluent itu, aku masih minder banget nih. What do you want to say to them? Oke. Kalau misalnya kalian masih ragu-ragu atau masih merasa minder untuk berbahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris, nggak usah minder, nggak usah takut, karena kita semua pasti pernah ada di posisi itu, dan nggak akan pernah sakit untuk kalian mencoba. Maksudnya kalau misalnya kalian merasa kok aku nggak bisa ya makanya aku merasa maka dari itu kalian harus belajar dan kalian harus coba aja, nggak usah takut untuk mencoba, karena at the end of the day lebih baik untuk mencoba daripada kalian nggak mencoba sama sekali. Nggak usah takut untuk ngomong-ngomong kata yang salah atau ngomong-ngomong kayak misalnya grammarnya salah atau pronunciationnya salah, karena juga you will learn as you go. Kamu akan belajar as time passes, selama waktu berjalan gitu ya. Ya, jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya untuk melakukan kesalahan, atau juga nanti kamu namanya juga belajar gitu kan. Yang penting what matters is that gimana kamu mau mencoba, dan gimana kamu gak akan nyesel di kemudian hari kalau misalnya kayak oke, harusnya bisa nih, dari dulu gue kayak nyoba-nyoba tapi gue nggak pernah nyoba gitu. Kalau buat yang dari level beginner banget nih, let's say zero English, kira-kira langkah pertama apa nih yang bisa mereka coba? Kalau zero beginner English, aku merasa mungkin ya kalau misalnya beginner banget, aku merasa mungkin yang harus di achieve, yang harus dipelajarin itu benar-benar basic Inggris. Jadi mungkin kalau kata aku ya personally, mungkin kayak kalian belajar through sekolah aja dulu, maksudnya textbooks gitu, atau kayak misalnya kalian les sendiri dulu, karena kalau misalnya beginner terus langsung dihadapin langsung yang kayak oke, nih kita langsung speaking, langsung yang kayak dengerin gitu kayak udah terlalu intermediate gitu deh, terlalu menengah gitu. Kayak kalau misalnya emang beginner banget, coba aja denger tipis-tipis, tapi juga mungkin belajar dari textbook gitu-gitu sih. I see. Oke, jadi lebih baik ikutin aja buku dulu gitu ya. Yes. Untuk at least tahu basic-basicnya, kayak ini ternyata tuh tenses yang benernya gimana, oh ternyata yang bener tuh kayak gini tulisannya gitu-gitu, baru nanti bisa step forward untuk ke level yang lebih intermediate gitu. I think that's true. I mean, kamu perlu set fondasinya dulu. Nanti kalau udah semakin istilahnya belajar makin banyak vocab, itu kan masing-masing kayak numpuk terus tuh. It's like just a building. Jadi perlu fondasinya dulu, dan I think that's a very good idea to start from the textbook, from the books. Oke, nah Abby, kira-kira kalau kamu bisa ngasih conclusion nih kira-kira dari obrolan kita hari ini, mau bilang apa nih buat teman-teman? Apa ya?
sekali lagi jangan takut untuk mencoba ya teman-teman, karena aku merasa kayak sekali lagi akan lebih baik untuk kalian mencoba dan nggak takut untuk mencoba, jangan takut untuk membuat kesalahan dan jangan takut untuk mulai bahasa baru. Mungkin nggak Inggris nggak apa-apa, mungkin kayak bahasa lain untuk Jepang atau Spanish atau apa. Tapi aku merasa emang mempelajari bahasa lain selain bahasa Indonesia atau bahasa yang kalian tahu sekarang itu sangat-sangat penting untuk kalian di kehidupan hari, untuk menunjang kayak kehidupan kalian nanti kalian nyari sekolah atau kalian nyari kerja. Karena percayalah, orang yang bisa berbahasa lain, berbahasa asing itu akan jauh lebih dipandang tinggi gitu. I see. It's like it's better for yourself and for your future. Okay, alright. Well, I think that's it for our discussion. Not that discussion, it's like our chat today. Our little chitty-chatty chat with Abby. I enjoyed the time with you so much. Thank you. I enjoyed very much as well. Thank you so much for having me. Thank you, Abby, for coming. Thank you. Stopping by in Discovery Podcast. Okay, thank you so much for watching. Okay, just wait for our new podcast. I think we will have like more podcasts in the future. I hope. I hope. See you later then. See you later. Bye-bye.